보안팀은 규정도 뭣도 필요 없어요? 건우야! 윤은성 대표? 맞습니다. 4 tahun lalu, Hyunwoo mengajak Hae-in kencan ke tempat akuarium The Aqua. Hari tersebut merupakan momen manis yang akan selalu mereka kenang. Secara romantis, Hyunwoo dengan resmi melamar Hae-in untuk menikah dengannya. Hyunwoo benar-benar secemas itu sambil menangis di pelukan Hae-in. Ia berharap momen itu tak akan pernah berakhir. Ia ingin Hae-in terus selamanya tersenyum padanya tanpa tahu situasi sebenarnya. Karena kehilangan memorinya, Hyunwoo mengingatkan Hae-in jika mereka telah pergi ke Jerman. Hae-in tak mengerti mengapa ia lupa jika dirinya pernah pergi berobat. Ia menenangkan Hae-in dan mengatakan jika terkadang orang sering melupakan sesuatu sepenuhnya meski ia tak sakit. Ia juga mengalami hal yang sama. Ia mengingatkan kembali jika keadaan mereka belakangan ini sedang sulit. Ia bahkan pernah berniat menceraikan Hae-in. Hae-in awalnya tak ingin percaya. Namun sikap Hae-in kembali seperti semula karena memori itu perlahan kembali ia ingat. Hae-in menegaskan jika bukan hanya Hyunwoo yang sesara akan pernikahan ini. Ia juga mengalami hal yang serupa. Hae-in benar-benar ingin berpisah dengan Hyunwoo. Ia tak bisa lagi menjalani sisa hidup bersamanya. 울어? 이혼해. Karena ini perceraian yang disepakati, Hyunwoo setuju jika ia akan cerai tanpa menerima tunjangan. Pengacara Hae-in begitu kompeten. Banyak rumor mengatakan jika ia adalah mantan tentara yang bertugas di luar negeri yang datang dengan pesawat luar angkasa. Ia juga dijuluki sebagai manusia serigala bernama Visenjo. Ia sering menjatuhkan lawan tanpa ampun dan dikenal sebagai mafia. Ia bahkan selalu bernegosiasi dengan kekerasan. Pikiran Hyunwoo mulai takut dengan apa yang akan dihadapinya ke depan. Selama berbicara dengan Visenjo, Hyunwoo dan Young-gi terlihat tegang. Visenjo heran dengan perceraian ini. Padahal Hae-in adalah wanita kaya yang terkenal atas kecantikannya, meskipun banyak orang yang menganggapnya angkuh. Dengan posisi Hyunwoo yang hanya sebagai direktur, serta alasan perceraian mereka akibat perbedaan tak terdamaikan, otomatis orang akan berpikir bahwa Hae-in memiliki kepribadian yang buruk. Visenjo memberikan saran beberapa alasan perceraian mereka yang akan dipublikasi ke media. Hyunwoo tak peduli. Ia memberi izin Hae-in untuk melakukan apa yang ia mau. 죽여버리고 싶을 거라고. 그 문건 백현호 이사님 쪽에서 준비하신 Kilas balik di masa lalu, Hyunwoo pernah mengajak Hae-in berkeliling kota dengan menaiki kereta bawah tanah. Hyunwoo mengatakan jika ia selalu mengambil rute jalur 2. Karena rute ini memutari kota Seoul. Waktu akan cepat berlalu saat ia melihat orang berlalu lalang. Ia juga akan melihat matahari terbenam yang indah di sore hari. Ini membantunya untuk melupakan hari-harinya yang berat. Tanpa disadari, setiap waktu Hae-in sebenarnya tak bisa lepas untuk selalu memikirkan Hyunwoo. Ia kembali membuka foto-foto yang didapatkan dari ayahnya saat membututi Hyunwoo. Hati Hae-in merasa tenang saat ia mencoba ke lokasi yang sering Hyunwoo kunjungi, mulai dari ke tempat bisbol sampai ke rumah makan nenek. Ketika di rumah makan, Hae-in melihat jika Hyunwoo dan temannya ada di tempat itu. Meja mereka bersebelahan dan hanya dibatasi oleh sebuah dinding. Ia berhati-hati agar tidak ketahuan. Hae-in juga diam-diam menguping pembicaraan mereka. Fakta yang Hae-in baru ketahui jika Hyunwoo memang tak bahagia selama masa pernikahan. Hyunwoo bahkan mengidam sindrom Stockholm akibat tekanan yang sering ia hadapi dari keluarga Queen. Namun Hyunwoo tak peduli, karena sekarang ia hanya ingin berada di sisi Hae-in. 재밌냐고. Eun-sung menerima informasi dari sekretaris Kim jika obat yang selalu dibawa Hae-in adalah obat yang sering digunakan untuk penderita tumor ganas atau penyakit kanker. Di masa lalu, Eun-sung pernah menyelamatkan Hae-in yang hampir digigit oleh seekor anjing. Hae-in membela dan tak terima saat Eun-sung ditampar dan dimarahi oleh sang pemilik. Karena terluka sebelum pergi, Hae-in membalut kaki Eun-sung dengan sebuah kain. Tanpa disadari, Hae-in menjatuhkan sebuah kalung. Eun-sung menyimpannya, bahkan ia masih memiliki kalung tersebut.
괜찮네? 안 다쳤어? Ensong melihat Hae-in baru pulang larut malam. Dalam kesempatan itu, Hae-in mengatakan jika dirinya sudah memutuskan untuk tak melanjutkan proyek Hersina. Hae-in tak ingin memanfaatkan Ensong akibat keserakahannya. Ensong terlihat kecewa. Ia menegaskan jika dirinya bisa memberikan apapun yang orang lain tak bisa berikan untuknya. Hae-in menjawab jika ia tak akan memberikan peluang apapun untuk Ensong di hatinya. Di masa lalu, ia memang tulus kepada Hyunwoo. Alasan ia menceraikannya akibat rasa bersalah atas semua tekanan yang Hyunwoo lalui. Setelah bercerai, Hae-in juga tak akan memecat Hyunwoo. Ia akan tetap mempertahankannya jika masih dibutuhkan oleh perusahaan. 팬이 이제 오니? Bong-e berdandan dengan rapi dan elegan sebelum ia pergi menemui Son-hwa. Mereka berdiskusi terkait perceraian anaknya. Selain itu, Son-hwa membicarakan tentang penyadapan yang dialami ketua Hong. Bong-e tak percaya. Namun terkait putra mereka yang akan berpisah, ia berharap Hae-in dan Hyunwoo akan terus menghargai dan tak melupakan momen indah yang mereka lewati. Sebelum pergi, Son-hwa mengingatkan agar Bong-e menyuruh putranya untuk berhenti dari Queen setelah ia bercerai. 죄송합니다. 전화가 안 돼 걱정됐네. Hyunwoo menyelidiki jam tangan mewah yang dipakai oleh Direktur Jo. Barang itu hanya dimiliki oleh satu-satunya orang di Korea. Ia melihat daftar nama yang membeli jam tangan itu adalah Moh Seul-hee. Hyunwoo mengetahui jika Ensong menguntit Hae-in diam-diam. Hyunwoo lantas menghalangi mobilnya di pertengahan jalan. Di malam hari, Hyunwoo memergoki sekretarisnya sedang memberikan informasi kepada Ensong. Kini Hyunwoo mencoba memperingatkan Ensong. Di samping itu, ia melihat jika jam tangan mewah yang sempat ia selidiki, ternyata kini sedang dipakai oleh Ensong. Entah apa hubungan Seul-hee, Ensong, dan Direktur Jo. Ada kemungkinan Direktur Jo ialah ayah kandung atau memiliki hubungan lain. So-chul merasa frustasi karena ia menerima kabar jika lahan yang ia pakai untuk resortnya mengalami masalah. So-chul gemetar saat tahu dia dihubungi oleh kakeknya. Ia lantas memohon untuk meminta bantuan Hyunwoo. Kabar ini bahkan telah tersebar di media. Pangkalan militer membatalkan untuk memindahkan lahan mereka. Proyek tersebut diprediksi akan mengalami penurunan pendapatan. Kemungkinan para investor bahkan meminta ganti rugi untuk meminta uang muka. Hyunwoo mencoba berdiskusi dengan tim pangkalan militer. Akhirnya mereka menemukan titik terang. Masalah yang harus So-chul hadapi selanjutnya ialah bernegosiasi dengan para investor. Namun ia tak mendapatkan tanggapan hangat dari mereka. Ensong merekomendasikan Pioneer Investment untuk menjadi investor tunggal untuk proyek itu. Perusahaan ini diperkirakan berinvestasi sebesar 900 miliar won. Namun Hyunwoo dan tim legal menolak investasi itu. Karena pertimbangan konversi akan membuat 6,7% saham Queen diserahkan kepada Ensong. Ketua Hong dengan tegas menolak saran itu. Hal ini semakin diperparah karena ia juga telah dipengaruhi oleh perkataan Seul-hee. 할아버지 해결책 딱 들고서 안 바뀌기 전에 얼른 도장부터 찍어야겠구만. 할아버님, 나가!